Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang jaringan saraf tiruan atau yang sering kita dengar sebagai JST. Jadi implementasi JST untuk pengenalan objek pada komputer. Jadi sebagai contoh yang akan kita lakukan sekarang ini yaitu membedakan 3 buah objek buah-buahan yang akan kita masukkan pada komputer. Jadi membedakan jenis-jenis gambar objek berdasarkan gambar-gambar yang akan kita masukkan itu sendiri nantinya. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu gambar-gambarnya. Nah, di sini saya sudah memiliki gambar-gambar buah-buahan ya. Ada 3 jenis buah-buahan. Ada jeruk, ada mangga, dan ada melon. Masing-masing buah ini saya memiliki 8 buah, 5 buah untuk pengenalan dan 3 buahnya untuk pengujian. Jadi ada 8 buah dengan 3 jenis buah. Ya, untuk gambar-gambar ini teman-teman bisa cari di internet ya. Bisa cari, ketik saja buah apa yang kita inginkan, nanti muncul kok. Ada banyak sekali buah yang bisa kita dapatkan. Nah, dan untuk saran saya untuk buah-buah yang akan kita lakukan pengujian itu sebaiknya seperti ini ya. Sebaiknya seperti ini, dia fokus ke buah. Jadi seperti ini dia fokus ke jeruknya. Saya sarankan untuk backgroundnya jangan terlalu banyak warna karena akan mempengaruhi fokus dari pengenalan nantinya, menghilangkan fokus pengenalan kalau terlalu banyak warna backgroundnya. Jadi saya sarankan seperti ini, jadi fokus ke jeruknya saja. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi MATLAB-nya ya. MATLAB saya sudah buka aplikasinya. Nah, jadi untuk konsep kerjanya ini kurang lebih seperti konsepnya ini dari gambar tadi dia akan menghasilkan variabel RGB, red, green, blue. Jadi dia akan ke variabel RGB hasilnya berapa, dan nanti dari hasil RGB itu outputnya dia akan memilah-milah yang mana jeruk, yang mana mangga, yang mana melon. Nanti dia akan memilah-milah sendiri dari hasil output RGB-nya tadi. Kita lanjut. Di sini data ada surround foldernya. Jadi ini kita arahkan dulu ke arah gambar-gambar yang sudah kita siapkan ya. Kita aktifkan dulu. Di sini ada jeruk 2, ada jeruk 3, ada jeruk 4. Begitu juga seterusnya, melon, mangga dan ya melon. Benar. Jadi di sini sudah ada data-datanya ya. Baik, selanjutnya kita masukkan perintah-perintahnya. Di sini saya sudah ada notepad ya. Di sini ada perintah-perintahnya. Kenapa saya pakai notepad? Di sini untuk memudahkan agar memudahkan kita dalam melakukan pengenalan nantinya perintah-perintahnya. Karena di sini kita lebih banyak copy paste-nya daripada mengetiknya ya. Jadi sekaligus juga untuk mempersingkat waktu kita ya. Jadi lebih mudah. Ini kita copy paste. Nah, ini fungsinya untuk membaca data. Untuk membaca data yang akan kita masukkan. Jadi jeruk 1 ini berasal dari sini ya. Ini berasal dari sini. Jeruk 1. Jadi untuk formatnya juga harus sesuai dengan data yang akan kita masukkan. Kalau dia PNG ya kita tulis PNG juga di sini. Kalau di sini ya PNG.
Jadi dia bisa masuk ke workspace-nya ya, jadi bisa diterima. Jadi kalau sudah benar kita enter saja. Nah, kalau sudah di enter, maka dia akan timbul di sini. Ada variabel gambar dan ada value-nya juga ya di sini ya. Berarti datanya masuk ya. Selanjutnya kita copy paste ini. Pasti. Nah, ini fungsinya, untuk mengambil nilai rata-rata dari RGB-nya ya. Ini ada rata-rata R-nya, ini ada rata-rata G-nya, ini ada B-nya ya. Yang dilambangkan R dilambangkan dengan 1, ini yang dilambangkan dengan 2, B-nya dilambangkan dengan 3. Nah, ini adalah RGB-nya. Jadi pengambilan rata-ratanya dari sini ya. Terus untuk data latih ini adalah wadah. Ibaratnya kita misalkan sebagai wadahnya ya. Wadah dari jeruk ini, data jeruk. Jadi data-data yang akan kita masukkan ini nantinya akan berada di data latih, akan masuk semua ke data latih. Dan untuk yang ini 1,1 ini adalah array ya, kita ibaratkan sebagai array ya. Jadi 1 ini baris 1 kolom 1, ini baris 2 kolom 1, ini baris 3 kolom 1 gitu loh. Jadi kita coba enter saja biar lebih mudah dalam menjelaskannya ya. Nah, ini dia. Juga sudah masuk kan di sini kan. Jadi kita buka aja data latih ya. Nah, ini dia. Data latih. Nah, ini yang kita maksud yang array tadi kan. Ini 1 1 berarti dia jadi 1 1. Berarti ini adalah data R-nya ya. Begitu juga yang ini 2 1 berarti dia ada di kolom baris 2 kolom 1 dan juga 3 1 berarti ada di baris 3 kolom 1. Nah, gitu saja. Jadi ini berarti kita ada 15 data. Berarti 15 data ini harus kita masukkan semua di sini. Jadi untuk memudahkan makanya saya pakai notepad tadi biar mudah kita untuk copy paste-nya ya. Agar lebih mudah dalam copy paste-nya. Makanya kita pakai notepad tadi karena lebih sering menggunakan copy paste daripada kita ketikkan. Jadi bisa mempersingkat waktu juga. Kita paste. Nah, berarti ini kita ganti 2. Jeruknya kita ganti 2. Karena kan data jeruk satunya kan sudah kita masukkan kan. Sudah kita masukkan data jeruk satunya, berarti kita masukkan data jeruk 2. Ini berarti ada di kolom 2. Ini juga ada di kolom 2. Kita ubah jadi 2 berarti. Nah, masuk di kolom 2. Begitu juga seterusnya. Ini ya, berarti 3 masuk ke kolom 3. Begitu seterusnya sampai 5. Begitu juga dengan mangga dan melon. Ini berarti 4. Ini 4. Masuk ke kolom 4. Begitu juga yang kelima. Kelima ya. 5, ini 5, ini 5. Oke, untuk jeruk sudah masuk semua, berarti kita masuk ke mangga ya. Masuk ke mangga. Kita masuk ke mangga. Mangga 1. Nah, dikarenakan di sini saya dapatnya JPEG ya, ada E-nya ya. Berarti di sini kita tambahkan juga. Karena apabila kita itu berbeda, maka akan tidak akan masuk ya. Jadi di sini dikarenakan 1 sampai 5 sudah penuh, jadi ini masukkan 6. Nyambung saja ya. Nyambung ke data dari jeruk tadi. Ini kalau kita copy paste lagi. Ini kita ganti mangga 2 ya. Ini tetap JPEG. Nah, di sini sama ya.
Ini berarti karena 6 sudah penuh, sudah ada juga berarti 7. 7 ya. Nah, kita copy paste saja. Dari sini kita ganti ini saja. 8, 3, ini berarti 8 ya. Masuk ke kolom 8. Lanjut terus ke 4 ya. Ini 5. Oh, salah. Ini tadi bukan 4 seharusnya, ini 9. Ini seharusnya 9. Kita ubah saja ya. Berarti ini tadi jeruk. Maaf ya, jeruk 4. Karena di sini ikut berubah. Dia ikut data yang ini tadi. Data mangga 4 yang masuk situ. Jadi kita input ulang saja agar dia kembali ke jeruk ya, jeruk 4 ya. Ini berarti kita ubah jadi 4 yang 7 ya. Nah ya, kita cek ya, pasti berubah ya. Nah, benar kan? Berubah kan? Nanti kita ulang, berarti kita ulang dari kolom 9 ya, masuk lagi kolom 9 ya. Berarti mangga 4. Ini seharusnya tadi 9 bukan 4. Kita tadi 4 dipakai. Maka itu mengambil data jeruk. Nah, masuk 9. Lagi di mangga kelima. Mangga kelima ini bukan 5 tapi 10 karena dia nyambung kan. Nyambung dari data sebelumnya kan. 10. Nah, terus habis 10 ini kan batas 5 kan. Berarti datanya cuma 5 kan. Berarti kita masuk ke melon 1. Kita copy paste lagi. Ini berarti bukan lagi mangga tapi melon. Melon 1. Ini juga nyambung berarti 11. Melon 1 11 benar ya. Nah, benar kan? Masuk. Kita copy paste lagi. Ini berarti 2. Melon 2 masuk ke data 12, ke kolom 12. Masuk ke kolom 12. Kita copy paste lagi di sini. Copy paste lagi. Melon 3 di kolom 13. Melon 4 di data 14. Terus yang terakhir ini 15 ya. Melon 5 di kolom 15. Nah, selesai. Jadi ini sudah ada 15 data. 15 data. 5 data dari jeruk, 5 data dari melon, dan 5 data dari mangga. Ini kebalik ya. Ini melon, ini mangga, ini melon. Nah, setelah selesai kita buat data latihnya, kita masukkan data latihnya, kita buat data target dulu ya. Target. Ini target. Ini kita buka.
Nah ya, jadi teman-teman, target ini kan tadi jeruk ada 5 ya, mangga ada 5 dan melon ada 5 ya. Nah, jadi di sini kan tadi jeruk, untuk menentukan RGB-nya, targetnya di sini kita tulis 1, sini 0, 0. Itu untuk targetnya. Kita buat sampai 5 ya. Ini 1 berarti 1, 1, 1, 1 juga. 1. Nah, untuk yang ke-6 itu satunya di tengah, nolnya di atas, satunya di tengah, ini 1. Karena dia untuk jeruknya batas 5 kan. Ini kita tentukan dulu targetnya mau seperti apa. Jadi untuk penentuan membedakannya ya. Nah, ini kita lanjut. Ini 1, 1, ini 1, ini 1. Gitu. Nah, untuk yang data melonnya berarti kita satunya di bawah ya. Satunya ada di bawah. Itu dia. 1 sampai 15. Jadi kurang lebih targetnya nanti seperti ini. Data yang akan hasilnya ya, data yang akan outputnya ya. Jadi seperti ini. Untuk jeruknya satunya di atas, mangganya di tengah, melonnya ada di bawah. Untuk outputnya nanti kurang lebih seperti itu ya. Nah iya, ini saya lupa ada gambar. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita tentukan dulu RGB-nya. Ini inputnya ya. Ini inputnya. Kita tentukan. Ini hiddennya. Neuron layer formula. Setelah masuk ke sini maka akan keluar outputnya. Nah, di outputnya inilah kita tentukan. Maka ini tadi kita misalkan target tadi ya. Kita misalkan target di sini 1, di sini 0, di sini 0. Itu untuk jeruk tadi. Kalau mangga berarti 0, 1, 0. Kalau sana melon 0, 0, 1. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kita close lagi. Selesai. Kita tutup dulu. Ini juga kita tutup saja dulu. Masuk lagi. Kita coba clear. Nah, kita selanjutnya kita coba buat perintah JST-nya ya. Kita copy, paste saja. Nah, ini net1 ini sebagai variabel, new ff ini sebagai perintahnya ya. Terus kita ambil dari data latih, ini data latih ya, kita ambil dari data latih. Terus yang 45 ini pemrosesan ya. Pemrosesan ini bisa kita ganti-ganti. Terus yang 3 ini sebagai outputnya. Ada lagi di bawahnya init ini sebagai net1 ya. Init ini adalah inisialisasi variabel dari net1. Terus net1 train param epos. Ini adalah pemrosesannya ya. Pemrosesan putarannya ke target ya. Apabila dia sudah cukup dalam 1000, sudah belum nyampe 1000, dia sudah mencapai target, maka dia berhenti. Dan apabila dia belum mencapai tapi dia sudah 1000, maka dia akan berhenti di 1000, di angka 1000 tersebut. Nah, terus ada net1 train param goal. Ini adalah tingkat kesalahan ya. Goal ini tingkat kesalahan. Jadi ini apabila dia semakin kecil maka akan semakin kecil pula tingkat kesalahannya ya, dan begitu juga dengan sebaliknya. Terus teach ini adalah perhitungan waktu ya, mulainya perhitungan waktu. Terus ada train net1, kita ambil dari variabel tadi, kita perintahkan diambil dari data latih dan untuk menuju ke target ya. Terus
ada waktu training, waktu pemrosesannya, terus touch ini sebagai stop ya, apabila dia sudah mencapai waktunya berhenti maka akan di touch. Kita coba enter ya. Nah, jadi untuk performanya itu harus mencapai ya. Apabila belum mencapai, kita coba lagi, kita perintahkan lagi ya, kita coba ulang lagi. Apabila tidak tersampai juga mungkin ada kesalahan ya, cek lagi kembali perintah-perintah kita, mungkin ada yang salah gitu loh. Terus ini sudah sampai, kita close. Selanjutnya selanjutnya kita coba cek hasil dari data uji tadi ya, data latih maksudnya. Kita tes dari data latih ya, kita hasilnya ya. Hasil latih sama dengan sim ya, sim. Kita net 1, terus kita ambil dari data latih, enter. Nah, jadi tadi kan target untuk yang 5 pertama itu jeruk kan. Kalau 5 pertama jeruk berarti yang satunya di atas segala ya, di atas semua ya. Jadi ini yang 1 sampai 5 ya. Berarti ini sudah mendekati semua ya. Sudah mendekati 1, berarti yang jeruknya berhasil ya. Kita anggap berhasil ya. Terus yang mangga ada di baris kedua kan. Yang targetnya kan ada di 2 ya. Berarti dia juga sudah mendekati ya, sudah mendekati 1 ya, sesuai dengan target ya. Kita anggap berhasil juga. Terus ada yang melon ini juga sudah mendekati ya, mendekati ke 1, berarti kita anggap semuanya untuk data latih berhasil ya. Kita coba selesai untuk data latih. Nah, selanjutnya kita masuk ke data uji ya. Data uji kita ada punya lagi kan, yang data uji ada 3 gambar masing-masing jenis buah. Kita lakukan pengujian ya. Selanjutnya nah, untuk pengujian kita bisa copy kembali yang di atas tadi, kita copy, kita paste saja. Terus untuk gambarnya kan kita berarti kita ganti gambar uji. Untuk data latihnya kita ganti dengan data uji. Kita buat variabel lagi data uji ya. Data uji lagi ya. Data uji. Dia tetap tinggal kita ganti saja data ujinya ya. Kita enter lagi. Sudah masuk ya. Data uji ya. Sudah ada ya data uji. Kita copy saja lebih mempersingkat waktu. Data uji berarti data uji jeruk, data uji 2 ya. Kita masukkan ke 2, kolom 2 ya. Sama seperti data latih tadi. Coba kita cek. Nah, ini dia ya, sama seperti data latih. Kita paste saja lagi. Masuk ke data uji 3. Kita masuk ke 3 lagi, kolom 3 ya. Terus kita ganti dengan mangga. Karena jeruk ada 3 kan. Maka kita ganti dengan mangga uji 1. Kita ganti ini, kita sambung lagi sama seperti data latih tadi. Berarti ini 4 benar, 4. Kita enter lagi, masuk ke data 4. Pasti kita ganti lagi ke mangga ya. Mangga 2. Kita ganti ke 5. Kolom 5 ya, kita masukkan ke kolom 5 ya. Terus satu lagi mangga uji 3 ya.
kita masukkan ke kolom 6. Nah, setelah mangga kan juga ada 3, berarti kita lagi masuk ke melon ya, melon uji 1 sampai melon uji 3 ya. Kita coba melon uji 1 masuk ke data 7, kolom 7 maksudnya. Kita masuk ke kolom 7. Sama seperti yang data latih, sama seperti melon uji 1 sudah ya, berarti 2 ya, benar, 1 sudah, 2. Berarti masuk ke kolom 8 sudah masuk. Yang terakhir ini, yang terakhir berarti melon uji 3, karena melonnya juga ada 3 kan, jadi total 9 data uji. Ini masuk ke 9. Nah, jadi untuk data uji ini kan kita belum tentukan kan, kita belum pernah kalau data latih tadi kan kita buat targetnya kan, kita ajarkan dulu untuk data latihnya. Tapi untuk data ujinya kita langsung lakukan pengujian apakah sudah bisa menganalisa yang mana jeruk, yang mana mangga, dan juga yang mana melon. Ini kita coba hasil uji ya, kita bedakan saja variabelnya. Terus ada itu juga masih sama ya perintahnya, tapi kita ambil dari data uji. Kalau tadi kan kita ambil dari data latih ya. Sekarang kita ambil dari data uji. Coba kita enter. Untuk yang 3 pertama kan dia jeruk kan, jeruk berarti ada di atas kan, kita ajarkan di atas kan satunya ya. Jadi untuk jeruk semuanya sudah hampir mendekati 1 ya, sudah hampir mendekati 1, jadi kita anggap untuk jeruk berhasil ya. Terus ini nah, ini untuk mangganya ya, mangganya ini acak-acakan ya, nggak cuman mangga uji 2 ya yang berhasil ya, mangga uji 1-nya tidak berhasil, mangga uji 3-nya juga tidak berhasil, dan untuk melonnya semuanya berhasil ya, ada di bawah semua ya. Untuk yang mangga 1 sama mangga uji 3 kemungkinan ada masalah dengan gambarnya ya, ada masalah dengan gambarnya. Coba kita cek gambarnya ya. Melon uji mangga ya, mangga uji 1 sama mangga uji 3 ya. Nah, untuk mangga ini sepertinya masih ada putih, latar belakangnya, backgroundnya tidak ini ya, tidak putih ya, ada hitam-hitamnya ya. Kemungkinan dari situ ya, karena dia tidak fokus dalam melakukan sensornya ya. Terus untuk 3, nah ini juga tidak ada batasnya ya kayak, jadi dia tidak mengenali ya. Kita kembali. Mungkin itu saja. Saya sarankan untuk gambarnya tadi, carilah gambar yang sempurna biar bisa mudah untuk diproses oleh programnya ya, mudah untuk diproses, dianalisa ya, jadi bisa sempurna. Mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat.
Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.